Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini kita kembali boleh beribadah di Gereja Cornerstone San Francisco. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk ke dalam ibadah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan kepada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kebaktian pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan nomor 10 puji-pujian kita. Nobatkanlah Raja, nomor 10. Sama-sama kita buka suara. Nobatkanlah Raja, domba di tatanya,
dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak puji Dia, Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta, namanya dikahului. Raja-raja dunia bertelut padanya, beri mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja, Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku, puji dan memuliakannya selama-lamanya. Kita berdoa, terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Engkau yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oh Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa mengasihi setiap kami, walaupun Tuhan, kadangkala justru kami yang tidak mengasihi Engkau. Pada siang hari Tuhan, kesempatan Engkau berikan lagi kepada setiap kami, sehingga kami boleh datang ke tempat ini, boleh beribadah, boleh menengadah ke langit, memuji Engkau. Bahkan sebentar kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah datang Tuhan. Berkati juga jika ada teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan datang ke tempat ini. Berkati pemain musik, berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami mau serahkan, mempertaruhkan kebaktian ini, dari awal mulanya sampai nanti akhir, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama membaca pembacaan bertanggapan. Hari ini kita akan membaca nomor 13 bagian belakang halaman 703. Saya persilakan kepada Ibu Naomi yang membacakannya. Kita akan masuk dalam pembacaan bersahutan yang kita ambil nomor 13 dari halaman 703. Saya akan membaca pertama dan jemaat kita saling bergantian. Demikianlah kekuasaan Allah, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Pada hari putramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, Dia tidak menyesal.
Engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut Malkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia menemukan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar, dalam iman. Saudara, kita akan meneruskan ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan 133, nomor 133. Nomor 133 puji-pujian yang akan kita sama-sama nyanyikan. Karena Dia hidup. Because He lives. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ia tebusku, mati di salib, kubur kosong, nyatakan Tuhanku hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, dipelukannya amat tenang dan senanglah, yakinlah kau dengan imanku dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku menghadap Sang yang dahsyat. Dan Tuhanku mengalahkan maut, dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, pada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Bersama gereja segala abad dan tempat, sampai hari ini kita tetap dengan iman kerohanian kita. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kalau saudara pegang buku nyanyian, ada di halaman 692, pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama membacanya. Percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi Bapa di surga, kami memuji Engkau. Karena Engkau bukan hanya mengasihi kami, tapi Engkau juga memelihara setiap kami Tuhan. Bahkan kalau sampai hari ini kami masih bisa survive, kami percaya Tuhan, karena janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, setiap hari tidak habis-habisnya kami ingin memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tapi Tuhan, maafkan kami, ampuni kami Tuhan. Kadang karena kami sibuk dengan pekerjaan, karena kami sibuk dengan keinginan kami masing-masing, sehingga kami tidak bisa memenuhi, bahkan kami lupa untuk memuji Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami berdoa, doa syafaat ini, kami mohon supaya Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami semua, supaya apa yang kami doakan Tuhan, Engkau dengar dan kami layak datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami doakan untuk kami semua yang hari ini hadir di gereja Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menjaga, memelihara kami. Berikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Jaga keluarga kami Tuhan. Pelihara anak-anak kami, menantu kami, cucu kami. Kami berdoa dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tidak tinggalkan mereka juga. Jikalau di antara mereka ada yang belum percaya kepada-Mu Tuhan, oh Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu kepada mereka, sehingga mereka juga boleh mengambil kesempatan yang penting ini untuk percaya kepada-Mu. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan pimpin untuk gereja ini, Tuhan juga tidak pernah tinggalkan gereja ini. Kami doakan untuk hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa juga untuk jemaat yang tetap setia kepada Tuhan. Kami doakan dan Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, bahkan berikan mereka tubuh yang sehat. Kami juga berdoa jikalau di antara teman-teman kami ada yang suam-suam kuku, mereka yang sudah lemah iman, kami doakan agar Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan rebut mereka kembali Tuhan. Kami tidak mau iblis yang merebut mereka Tuhan, tapi kami mau Tuhan, Engkau merebut hidup mereka, tetap setia kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga doakan untuk program-program gereja kami. Kami doakan untuk persiapan mengadakan acara Thanksgiving pada bulan mendatang Tuhan. Biar Tuhan persiapkan acara kami. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap kami Tuhan yang boleh terlibat dalam acara Thanksgiving. Biar kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Persiapan Natal kami juga pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Baik Natal gereja kami sendiri maupun Natal bersama Tuhan dengan FKGI. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai juga. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk program gereja kami. Biarpun kami di tempat ini jauh dari tanah air Tuhan. Tapi Tuhan, kami terbeban untuk menolong, membantu rekan-rekan kami, teman-teman kami yang sepenanggungan, yang seiman, yang mereka membutuhkan pertolongan. Tuhan pakai kami Tuhan, agar melalui apa yang ada pada kami dapat menyalurkan berkat Tuhan kepada mereka juga Tuhan. Kami ingat Tuhan untuk Natal yang sudah mendekat, kami juga ada program Christmas Show Box ya, biar Tuhan juga pimpin agar semua program ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya Tuhan, apa yang dikerjakan oleh setiap kami yang berkenan kepadamu tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga doakan untuk kebaktian pada hari ini. Tuhan berkati kami semuanya,
Berkati firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Berkati juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kalau selesai kebaktian ini, kami akan mengucap syukur untuk salah seorang teman kami, sahabat kami, saudara kami, Om Peter. Tuhan, Engkau telah melindungi, memelihara dia sampai umur yang 90 Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Biar Engkau tetap pelihara dia, kesehatan dia, terutama kesetiaannya kepada Tuhan. Dan juga kami doakan untuk keluarganya, Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami tahu doa yang kami panjatkan tidak lengkap, tidak sempurna. Tapi sempurna karena Tuhan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bait pertama kita nyanyikan ya. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Baik kedua, Tuhan Yesus, ku mau besarkanmu. Tuhan Yesus, ku mau agungkanmu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Ku mau agungkanmu. Baik ketiga, Rohul Kudus menghibur hatiku. Rohul Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Rohul Kudus menghibur hatiku. Kita bersyukur untuk persembahan yang saudara berikan. Mari kita doa. Bapa di surga, kami sudah mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan misi yang akan kami lakukan. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami persembahkan ini tidak akan sia-sia Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati kami, maka Engkau telah menggerakkan hati kami untuk memberi kepada Tuhan. Tuhan, jikalau pada hari ini kami belum sempat memberikan kepada pekerjaan Tuhan ini, biarlah Tuhan Engkau gerakkan, memberkati kami lagi, sehingga pada bulan mendatang kami juga boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami ingin bukan hanya satu orang saja yang terlibat untuk mendukung pekerjaan ini, tapi kami semuanya Tuhan yang terlibat mendukung pekerjaan ini. Karena kami tahu kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tibalah saatnya kita akan sama-sama mempersiapkan diri dengan rekan firman Tuhan. Nomor lagu 301 sebagai persiapan hati kita mendengar firman Tuhan. Untuk persiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan. 235. Saatnya Ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku
mengertikan hendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatmu ku kau genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. Ibu Susan akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, di mana hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang hina dina ini, sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan ditunjung tinggi. Tuhan berkatilah kami, biar sehingga hati kami semua siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai 46. Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai 46. Mari kita sama-sama membacanya secara bersama-sama, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 31 sampai 46, penghakiman terakhir. Mari kita baca 1, 2, 3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang juga di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau seorang orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk usaha seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Judul hari ini adalah penghakiman terakhir. Saudara sekalian, semua orang tentunya tidak mau
Semua orang tidak mau ketinggalan. Dan semua orang tentunya akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, apa yang akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya? Ada sebuah lagu nyanyinya begini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, demikianlah saudara sekalian, di dalam Matius 25 ayat ke-31 sampai 46, kita menemukan ada 3 kegiatan atau tindakan yang Tuhan Yesus lakukan yang akan mengambil tempat pada waktu akhir daripada dunia ini, pada waktu hari kiamat, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang pertama itu adalah akan ada pemisahan, yaitu ayat ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya, ini adalah penggambaran daripada penghakiman yang terakhir. Penghakiman itu adalah penghakiman universal bagi semua bangsa yang terdapat di ayat kedua. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dikatakan bahwa Dia akan mengumpulkan semua bangsa. Yesus memakai domba dan kambing untuk menunjukkan perbedaan antara orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Dan Yesus mengadakan pemisahan antara domba dan kambing. Ini juga kita melihat di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-17. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik, meski pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukupkah bahwa kamu minum air yang jernih, mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka, dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah kita melihat Alkitab bahwa Tuhan Allah adalah gembala kita dan Yesus Kristus adalah gembala agung kita. Dan dalam kisah ini ketika Yesus kembali dalam kemuliaannya, yaitu pada waktu Ia datang lagi, Ia akan duduk di tahtanya. Dan Yesus bukan lagi sebagai seorang bayi yang dilahirkan di dalam palungan yang lemah dan mati di kayu salib bagi kita. Tetapi Yesus datang kembali, itu Dia akan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dia akan menjadi raja dan mengumpulkan orang dari segala keempat penjuru. Orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ketika Ia datang kembali, Ia bukan lagi menjadi juru selamat, tetapi Ia akan menjadi seorang hakim pada akhir zaman itu. Dia akan menjadi hakim yang adil, yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Yesus akan datang dalam segala kemuliaannya.
Dia ada datang dalam segala kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Bukan lagi lahir di dalam kandang domba yang bau dan mati di kayu salib bagi kita. Tetapi Yesus itu akan menjadi hakim. Dan demikianlah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan lagi sebagai orang percaya yang main-main. Tetapi kekristenan itu adalah sesuatu yang sangat sungguh. Kekristenan adalah sesuatu yang bukan sesuatu main-main, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh. Karena Yesus itu akan datang lagi sebagai hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ketika gembala pada waktu itu, ya, Yesus datang sebagai gembala agung kita, yang diambil sebagai metafora, yaitu kambing dan domba. Di sebelah kanan itu adalah merupakan suatu tempat yang terhormat, ya, dikumpulkanlah domba itu, yaitu domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Yaitu domba itu merupakan tempat yang terhormat daripada sebelah kiri. Sebelah kanan disebutkan tempat bagi mereka yang diselamatkan. Sedangkan sebelah kiri merupakan tempat bagi mereka yang akan dibinasakan. Domba di sebelah kanan menggambarkan hewan yang lembut, hewan yang mudah diatur, ya, tidak melawan, tidak suka melawan, ya kan, lebih mudah mengikuti dan dapat mendengar suara gembala-gembalanya. Ya, pada waktu Yesus mengatakan dia memanggil gembalanya dan gembalanya mendengar suaranya karena gembalanya mengenal gembalanya karena domba-domba itu. Tetapi kambing-kambing ini adalah menggambarkan binatang yang susah diatur. Binatang yang cenderung melawan, yang suka melawan, yang suka menanduk, bukan? Tetapi domba itu digambarkan seperti binatang yang apa? Binatang yang bodoh. Binatang yang harus dituntun jalannya. Demikianlah kita orang Kristen digambarkan sebagai apa? Domba. Domba yang mendengar, yang taat kepada gembalanya. Ya, saudara sekalian, itu Tuhan Yesus datang. Ya, pertama akan ada pemisahan. Yesus memisahkan antara kambing dan domba. Nah, siapakah kita, saudara sekalian? Kita termasuk di kelompok yang mana? Kita ada dalam kelompok kawanan domba Allah atau kawanan kambing? Mari kita hari ini, saudara, mengintrospeksi diri kita. Supaya pada waktu hari penghakiman, pada waktu hari datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, kita kedapatan tidak bercela. Kita kedapatan seorang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Kita setia kepada Tuhan. Ya, seperti seorang yang bernama Polikarpus dari Smyrna. Dia disuruh untuk menyangkal iman kepercayaan pada Tuhan Yesus. Kalau tidak dia akan dibakar hidup-hidup. Tetapi Polikarpus ini berkata, sudah 80 tahun saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan dia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia? Ya, dia menolak untuk menyangkal Tuhan Yesus. Dan dia dibakar hidup-hidup. Tapi dia menyanyi memuji Tuhan. Dan dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Ya, karena Tuhan berkata, karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, mari kita tidak ketinggalan. Mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena kekristenan itu adalah hal yang sungguh-sungguh. Mari kita mengikut Tuhan Yesus, ya, dengan sungguh-sungguh menjadi kawanan domba Allah yang sungguh mendengar suara gembalanya. Maukah saudara semuanya? Mau ya, kita semua tidak mau ketinggalan, bukan? Kemudian yang kedua, saudara sekalian, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia datang kembali untuk kedua kalinya? Sebagai yang disebut penghakiman yang terakhir itu, yaitu dia akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh taat kepadanya. Ada upah yang diberikan, yaitu di dalam ayat ke-34. Di dalam Matius yang tadi kita baca.
Ya, mari kita melihat ayat ke-34 sampai ayatnya yang ke-40 yang tadi kita sudah bacakan. Yaitu ayat ke-34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, saudara sekalian, kepada kelompok domba yang menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dan orang yang membutuhkannya, maka Yesus berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya ini, "Hai hambaku yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bahwa Yesus itu adalah raja, dan dia berkata, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Ya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, yang memimpin kita untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan yang baik. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Karena kita diselamatkan untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 8 kan. Dan yang memimpin kita dalam segala sesuatu, ya, untuk memberkati orang lain. Nah, adalah sesuatu berkat daripada Bapa di surga kepada kita. Untuk kita boleh melakukan pekerjaan baik. Dan kita akan disediakan suatu kerajaan yang tidak binasa, yaitu kerajaan surga bagi kita. Ya, dikatakan kepada domba yang di sebelah kanan, "Hai, kamu yang diberkati oleh Bapakku, mari terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi, betapa hidup kita ini bahagia, bukan saudara? Tuhan telah menyediakan sebuah rumah di surga bagi kita. Sejak dunia dijadikan, Tuhan telah menyediakannya bagi kita. Telah disediakan bagi kita, ya, kerajaan surga itu yang telah dipersiapkan bagi kita sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini pun. Sebelum kita ada, Tuhan telah menyediakan kerajaan Bapa kita di surga untuk kita semuanya. Ya, karena sebab ketika aku lapar, katanya, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ya, itulah yang dilakukan orang-orang percaya. Ketika aku tidak ada tumpangan, kau memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau memberikan pakaian. Ketika aku sakit, ya kamu membesuk aku. Kalau aku di dalam penjara, kamu melihat aku. Nah, adalah suatu penyesalan, bukan, ketika kita itu tidak memberi. Ya, kita pada waktu itu mungkin kita berkata, "Oh, ini terlalu besar saya berikan kepada dia." Dan hari itu sudah lewat, jam itu sudah lewat, orangnya sudah tidak ada. Kita betapa besarnya, bukan? Betapa menyesalnya. Karena kita tidak melakukan apa yang sudah Tuhan tegur, sudah kita gerakkan dalam hati kita. Maka, saudara sekalian, kita tidak akan tertinggalan. Karena kita telah melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Dan raja itu, yaitu Yesus, akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk setiap orang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun kepada orang yang terhina ini, yang paling tidak berarti ini, ya, bahkan kamu memberi seteguk air kepada mereka,
tindakan kita kepada saudaraku, katanya Tuhan Yesus, yang paling kecil ini, kita telah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Baik kepada semua orang, kepada orang percaya ataupun kepada orang yang belum percaya. Tapi kata Paulus, terutama kepada orang-orang yang percaya kepada seiman. Perbuatan yang kita lakukan itu semua untuk Dia, untuk Tuhan Yesus. Ya, itu ada di dalam Matius pasal yang 10, ayatnya yang ke-40 sampai 42. Di sini bunyinya adalah demikian, Matius 10 ayat 40 sampai 42. Yaitu, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah saudara, hal ini tidak diingat sebagai suatu jasa ya. Oh, kita berbuat baik, kita akan masuk surga. Ya. Kita diselamatkan karena apa? Iman, karena Yesus Kristus. Kita diselamatkan karena apa? Anugerah Tuhan. Karena pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Kita diselamatkan bukan karena saya berbuat baik, saya diselamatkan, maka saya boleh sombong. Tidak saudara. Kita diselamatkan Tuhan adalah karena kasih karunia, karena anugerah daripada Tuhan. Karena Roh Kudus Tuhan yang telah melahirbarukan setiap kita di sini. Maka saudara sekalian, kita diselamatkan itu karena iman kepercayaan pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi iman kita saja tidak cukup. Kita harus melakukan perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjalankan apa? Firman Tuhan. Karena Yakobus mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Maka kita tidak mau disebut mati, bukan? Maka kita mau melakukan firman Tuhan. Dan iman kita itu dihidupkan. Dihidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setiap kita yang melayani Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Maka kita hidup di dalam ketaatan pada Tuhan. Kita tidak hidup dengan sia-sia, tapi kita hidup dengan penuh dengan ucapan syukur. Kita melakukan sekuat tenaga kita, ya, kekuatan tenaga kita untuk menolong orang-orang yang lemah, ya. Di saat pandemi seperti ini, ya, mungkin ada orang-orang yang terimbas, ya, saudara-saudara kita di Indonesia atau dimanapun yang kita lihat. Kita sebagai orang percaya, ya, kita tidak menutup mata, ya, kenakan kain panas, selamat jalan, tapi kita tidak memberi apa-apa kepada mereka. Tidak saudara sekalian, kita akan melakukan tindakan kita. Mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka yang lemah ini. Karena kalau Roh Kudus sudah menegur hati kita, maka kita lakukan. Demikianlah kita lihat Mother Teresa, ya, yang terkenal itu dia melayani orang di India, di Kalkuta, yang sakit, yang begitu miskin, ya. Dia rela untuk turun tangan, jongkok dan membasuh luka mereka. Dan memberikan mereka makanan. Orang-orang sakit, ya, kita besuk, ya, bukan sekedar kita orang sakit ini saya besuk, kalau enggak nanti saya dibilangin enggak ini, atau kita hanya sekedar store muka, bukan demikian. Tapi kita membesuk mereka karena apa? Karena kita mengasihi dia, bukan karena kita supaya saya dilihat, ya. Tidak saudara sekalian. Demikianlah seperti orang Samaria yang baik hati, ketika musuhnya itu orang Yahudi dipukul dan dianiaya sampai dia terluka-luka. Tapi orang Samaria ini turun daripada keledainya dan menolong orang yang dipukul ini, yang setengah mati ini. Dan membawa dia ke dalam penginapan dan membasuh luka-lukanya. Sehingga dia disembuhkan dan memberikan uang kepada pemilik daripada hotel untuk merawat orang yang dipukul ini, yaitu orang Yahudi ini. Demikianlah orang Samaria ini disebut orang Samaria yang baik hati. Karena dia melayani sesamanya. Melayani bukan hanya orang yang kita sayangi. Bukan orang-orang yang kita cintai saja. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, tapi kita mengasihi
Orang-orang yang meskipun menjadi musuh kita, kita tetap mengasihi mereka. Dengan demikian, Bapamu akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara sekalian, maukah kita itu menjadi seorang yang mendapatkan reward daripada Tuhan? Ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, ya dia melihat pekerjaan kita yang baik, yang saat ini hari ini kita bisa kerjakan, ya bukan besok tapi hari ini yang bisa kita lakukan ya. Karena mungkin besok bukan hari kita lagi, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Demikianlah orang-orang Kristen yang menjadi seorang yang terkenal. Pada waktu ada kesusahan ya, banjir di Aceh, tsunami di mana-mana, siapa yang menjadi first respon, yang menjadi pertolongan siapa? Yaitu orang-orang Kristen, bukan? Ya, yang selalu menolong, membantu itu orang-orang percaya, orang Kristen. Yang membantu orang-orang yang sudah ya sekarat, yang kena kebanjiran, itulah orang-orang Kristen ya, yang selalu menolong, memberikan pertolongan pertama, yang memberikan pertolongan di dalam keuangan finansial kita ataupun di dalam doa-doa kita. Saudara sekalian, marilah kita menjadi seorang yang mendapatkan penghargaan daripada Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan Yesus akan berkata kepada kita, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ya. Masuklah kamu dan bersamalah dengan kebahagiaan bersama dengan Tuanmu ini." Ya, raja itu akan berkata kepada orang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Demikianlah kita diberkati untuk jadi berkat. Berkat yang ada pada kita pun itu karena adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Yang kecil mulai daripada kita. Sehingga kita akan menjadi berkat bagi orang-orang dan bangsa-bangsa lain. Maukah kita semuanya diberkati oleh Tuhan? Mau kita semua? Amin. Amin ya. Dan yang ketiga saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pada waktu dia datang kembali untuk kedua kalinya. Yaitu akan ada penghukuman ataupun penghakiman. Kita melihat di dalam ayat 41 sampai ayat ke-46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai seorang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Saudara, bagian ini menunjukkan suatu kontras antara domba dan kambing. Ya. Ayat 41, dan ia akan berkata juga pada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Begitu mengerikannya bukan, saudara? Akan ada penghakiman yang real. Akan ada penghakiman, penghukuman yang sungguh-sungguh, yang nyata terhadap mereka-mereka yang menolak Tuhan Yesus. Kepada mereka yang menghina akan darahnya, darah yang menebus dosa mereka, yang menginjak-injak akan kasih karunia-Nya. Terhadap mereka yang menyombongkan dirinya, kesombongannya bahwa mereka mampu untuk mendapatkan hidup yang kekal dengan pertolongan mereka sendiri. Nah saudara, kekristenan itu adalah suatu hal yang sungguh-sungguh. Di dalam zaman kuno, orang-orang yang berdiri di sebelah kanan adalah orang-orang yang dihormati. Seperti Tuhan Yesus setelah dia selesai melakukan penyucian dosa, setelah dia selesai melakukan karya keselamatan, maka dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tempat yang terhormat ya.
Bukan hanya duduk kayak seperti tempat duduk, bukan. Tapi suatu gambaran dari suatu tempat yang terhormat yang diberikan pada anaknya yang tunggal itu. Yang telah selesai melakukan peperangan di dunia ini. Yang telah selesai untuk membasmi kejahatan yang telah menundukkan iblis itu. Yesus itu telah naik ke surga dan dia diberikan tempat terhormat di sebelah kanan. Demikianlah saudara sekalian, kita pengikut daripada Yesus. Kita juga diberikan hal yang sama. Padahal itu apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang paling kecil itu. Perlakuan kita kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Tuhan itu juga memberikan penghargaan. Seperti kita melakukannya kepada Tuhan Yesus. Seperti treatment yang kita lakukan kepada orang-orang yang kecil ini, kita sudah diberikan suatu privilege. Dihormati oleh Tuhan bahwa kita telah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Di sini, saudara, tidak ada penghukuman yang ringan. Sudah tidak ada lagi naik banding. Seperti penghukuman penjara di dunia ini, bisa naik banding ya, bisa lebih ringan lagi. Tidak ada, saudara sekalian. Raja itu akan mengumumkan mereka sebagai yang dikutuk. Dan mereka akan menerima penghukuman yang keras sekali. Apa itu, saudara sekalian? Yaitu ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, pada waktu saya membaca bagian ini begitu mengerikannya, bukan? Kita yang menjadi pengikut Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Dia? Ataukah kita itu sambil berseluruh? Ya, sebagian orang suka guyonan, ya. Suka berseluruh. Tidak, saudara, kekristenan bukan hal yang bikin guyonan. Tetapi ini adalah suatu hal yang nyata sekali. Sangat penting bagi kita untuk menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita dan hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sungguh dan segala tindak tanduk kita dan segala aspek kehidupan kita mencerminkan kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Bahwa kita melakukan tindak tanduk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang adalah Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Di mana penghakiman terakhir itu tidak diserahkan kepada siapapun. Tapi diberikan kepada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Maka segala lidah akan berteluh dan segala lutut lidah akan mengaku dan segala lutut akan berteluh. Dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Barang siapa yang menolak untuk menyembah anaknya yang tunggal itu, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang perapian yang menyala-nyala. Saudara sekalian, mari kita serius. Mari kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini. Dan ketika kita keluar daripada ruangan kebaktian ini, kita tahu kemana kita pergi pada waktu kita dipanggil Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus telah menanggung dosa kita. Bahwa Tuhan Yesus lah yang telah menyelamatkan kita daripada hukuman neraka. Bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Bahwa kita telah diselamatkan olehnya. Maka saudara, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu. Saat ini juga, dan jangan lagi menunggu lama-lama. Dan jangan lagi kita main-main di dalam dosa. Jangan lagi kita main-main dalam kekristenan kita. Saudara sekalian, mari kita bertobat, meninggalkan segala kejahatan kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja yang akan menghakimi dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Yesus adalah Juru Selamat kita. Dan bukan hanya Juru Selamat kita, tapi Dia juga adalah Hakim kita. Maka barang siapa yang tidak menerima dan yang menghina Dia, maka akan berhadapan dengan Hakim itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Akui dosa kita dan maka kita akan menerima pengampunannya. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dosanya itu akan diampuni. Maka di dalam Yohanes
pasal yang 16 ayat 8. Bahwa Roh Kudus, apabila Roh Kudus itu datang, ia akan mengisafkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Karena Yesus telah naik ke surga. Karena Yesus telah menang dan Yesus telah naik ke surga. Kita melihat Yesus telah naik ke surga. Karena dia tidak kompromi dengan dosa. Dan dia berhak untuk naik ke surga. Dan saudara sekalian, karena dosa tidak menerima Yesus, itu adalah dosa yang begitu serius. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Maka Roh Kudus akan mengisapkan kita akan dosa. Yang menolak untuk diselamatkan, itu adalah dosa. Yang tidak percaya kepada perbuatan Tuhan Yesus dan perkataannya itu adalah dosa yang serius. Saudara, marilah kita saat ini dengan menerima Tuhan Yesus sehingga kita tidak menerima penghakiman yang kekal itu. Sebab dikatakan di sini, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak membesuk aku ataupun tidak melawat aku. Lalu mereka pun mengatakan, katanya, Tuhan, bukankah dikatakan di sini, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai seorang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara, sama seperti Yesus menyamakan perlakuan yang baik dari pengikutnya dengan perlakuan yang baik terhadap dirinya. Demikianlah juga Yesus menyamakan perlakuan buruk dari murid-muridnya dengan perlakuan yang sama dengan perlakuan yang buruk terhadap dirinya sendiri. Maka hal ini sama seperti Yesus katakan kepada Paulus di dalam perjalanan ke Damaskus, di dalam kisah pasalnya yang ke-9 ayat 4-5. Lalu Paulus rebah ke tanah. Kedengaranlah suatu suara yang berkata dengannya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, begitu seriusnya pada waktu kita melakukan yang buruk terhadap pengikut Yesus, kita telah menganiaya Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pada waktu dia mengambil surat daripada majelis agama untuk menangkap pengikut Yesus, dimasukkan ke dalam penjara dengan menaikkan keledai ataupun kuda dalam perjalanannya ke Damaskus. Maka dia melihat sinar dari surga yang begitu menyinari dia, sehingga dia tidak bisa menatap ke langit itu, dan dia rebah jatuh ke dalam tanah. Maka matanya menjadi buta selama 3 hari Saulus ini. Dan dia tidak makan dan minum, dia berdoa di sana. Pada waktu dia mendengar suara Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Maka Saulus berkata, yang menjadi Paulus namanya, kapan aku menganiaya engkau? Ya kan, benar enggak? Tapi Yesus berkata, engkau telah menganiaya ya pengikut-pengikutku. Ya, siapakah engkau Tuhan? Nah, Saulus saat ini belum mengenal siapa itu Tuhan. Dia sudah mengenal Allah Yahweh, disembah oleh Yahudi, tapi dia belum kenal anaknya yang tunggal itu. Siapa namamu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus itu adalah Tuhan. Iya, Yesus adalah Tuhan. Maka Paulus waktu dia rebah ke tanah dan dia tidak bisa melihat ke arah sinar itu, dan dia matanya menjadi buta selama 3 hari. Dan Tuhan harus mengambil seorang murid Tuhan bernama Ananias untuk datang kepada dia di
dan dari datang ke Damaskus untuk berdoa bagi dia, dan matanya itu selama 3 hari itu dia menjadi sembuh kembali. Nah, itulah Tuhan Yesus, ada Tuhan yang hidup dan dia sungguh ada dan real, dan dia akan menjadi hakim yang agung pada hari terakhir ini. Ya saudara, sama seperti yang telah kita lihat tadi, Yesus berbicara kepada Paulus yang menganiaya pengikutnya. Ia telah melakukannya kepada Tuhan Yesus. Hal ini memberi suatu pengertian jikalau kita tidak memperlakukan melakukan ya, atau pengikut Yesus dengan baik melakukan kepada mereka, maka apa yang akan dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Apa yang akan dikatakannya bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian setiap orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jangan lupa Yesus pernah berkata bahwa perintah yang utama itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi apa? Sesama manusia. Marilah kita saudara sekalian taat dan setia mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Melihat apa yang Yesus lihat. Kebutuhan orang di sekitar kita. Mata kita melihat apa yang Tuhan lihat. Mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Berpikir seperti yang Tuhan pikir. Merasakan apa yang Tuhan rasakan. Sehingga hidup kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita tidak menolak Allah kita, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita tidak menolak Dia dan jalan-jalannya. Sehingga penghukuman terakhir itu akan menanti kita. Dan mereka itu ayat ke-46 di dalam konklusi ini dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, ini adalah suatu hal yang real. Ya, akan ada seleksi antara domba dan kambing. Akan ada upah yang real, yang orang yang melakukan kehendak Tuhan dan mengasihi sesama, dia akan mendapatkan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Dan akan ada penghakiman yang real, yang sungguh, yaitu di dalam penghukuman siksaan api neraka bersama dengan iblis dan malaikat iblis dan pengikutnya. Mari saudara kita hidup bagi Kristus. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Mari saudara kita jangan melalaikan, jangan mengabaikan apa yang kita dengar hari ini sehingga kita tidak menyesal pada hari terakhir. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan untuk hari ini kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan waktunya tidak banyak, karena waktulah adalah hari ini. Dan apa yang sudah Tuhan suruh kita kerjakan hari ini, mari kita lakukannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang kita kasihi dan yang patut kita junjung tinggi, karena Dialah yang menebus dosa kita dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan marilah kita jadi domba yang baik, domba yang mendengar suara gembalanya, mendengar suara Tuhan dan firman-Nya, dan setia sampai mati, dan melayani Tuhan dan sesama manusia. Mau semuanya? Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hari ini Engkau memanggil kami. Kami boleh mendengar firman-Mu. Itu adalah Tuhan sudah memberikan suatu tanda, memberikan suatu kami tanda awas kepada setiap kami dan warning kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sungguh-sungguh di hadapan Engkau, memakai setiap waktu kesempatan kami untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama kami. Bahwa kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, bahwa kami hidup bagi Kristus, hidup bagi Tuhan. Tuhan yang sungguh telah melayani kami duluan. Tuhan yang sudah sungguh mengasihi kami duluan. Yang telah mati di kayu salib bagi kami, yang mengalirkan darahnya yang berharga itu untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh kembali kepada Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan perhentian kekal di kerajaan surga bersama dengan Engkau. Terpuji nama Engkau Tuhan, bahwa Tuhan apa yang kami
sembah adalah Tuhan yang sungguh, yang hidup, Tuhan yang real, Tuhan yang sungguh-sungguh ada dan yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berbicara kepada setiap kami yang menegur dosa-dosa kami sehingga kami boleh kembali kepadamu. Dengarlah doa kami ya Bapa, biarlah kami mengejar Engkau Tuhan, bukan pada hanya hal yang sia-sia. Dengarlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya apa yang kita dengarkan firman Tuhan menggerakkan kita semuanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kita yang sudah berkati Tuhan, kita akan mensalurkan berkat tersebut untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwasanya dalam hidup kita senantiasa lancar. Kadang ada masalah, ada persoalan. Tapi Tuhan berjanji, Ia tidak pernah meninggalkan kita semua. 301. Buku nyanyian 301, Tuhan tak janji. Nomor 301. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, pada susah aman selalu. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Bait kedua kita akan nyanyikan bersama sekali lagi. Minta kesediaan daripada Ibu Tinike untuk menjalankan persembahan. Bait kedua. Tuhan tak janji tiada susah, tiada cobaan, penderitaan. Tuhan tak janji ku terhibur dari hal sulit dan beban berat. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Bait ketiga saudara, kita tetap memuji Dia. Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berombak, gunung takkan merintangiku. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur. Kita mau berdoa sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan pemeliharaan kepada setiap kami. Berkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga kami yang belum sempat memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, pada masa-masa mendatang, kalau Engkau sudah memberkati setiap kami lebih lagi, kami akan memberikan kepada Tuhan untuk pekerjaannya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami serahkan persembahan yang sudah kami terima, agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan dan kemajuan Injil. Kami berdoa supaya juga memberkati setiap keluarga kami dan gereja kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus
Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kebaktian selesai sampai minggu depan. Saat ini kita akan menuju ke kafetarium.